Umat terkasih, selamat datang dalam program Buah Iman, renungan harian sepanjang bulan Mei 2020 yang dibawakan oleh para frater Seminari Tinggi Santo Fransiskus Xaverius Ambon. Mari berdoa dan bermenung bersama kami dari kedalaman hati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, tubuh Maria telah Kau tetapkan sebagai tempat di mana Putramu dikandung. Hatinya telah Kau jadikan bait-Mu yang kudus, karena kekudusan dan teladan hidupnya. Semoga kami dapat belajar dari Maria dan menjadikan hati kami sebagai tempat di mana Engkau hadir dan tinggal di dalamnya. Sebab Engkaulah Tuhan kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, renungan hari ini diinspirasi oleh bacaan Kisah Para Rasul bab 11 ayat 19 sampai 26 dan Injil Yohanes bab 10 ayat 22 sampai 30. Saudara-saudaraku yang terkasih, bait Allah atau bait suci adalah bangunan yang sangat disucikan oleh orang Israel. Bait Allah terletak di Yerusalem. Berdasarkan sejarah pembangunannya, bait Allah pertama kali dibangun oleh Raja Salomo, anak dari Raja Daud. Namun bangunan ini kemudian dihancurkan oleh kerajaan Babel yang dipimpin oleh Nebukadnezar pada tahun 586 sebelum Masehi. Bait Allah kembali dibangun oleh orang Israel sekitar tahun 536 sebelum Masehi dan selesai sekitar tahun 515 sebelum Masehi. Bait suci ini kemudian diperluas oleh Raja Herodes Agung pada tahun 19 sebelum Masehi. Namun pada tahun 70 Masehi, bangunan ini dihancurkan oleh kerajaan Romawi di bawah pimpinan Kaisar Titus. Dalam buku Dua Orang Yahudi yang dikutip oleh Lambert Dolphin dan Michael Pollan, terungkap fakta bahwa orang Israel sangat menghormati bait Allah dan menjadikannya sebagai tempat ziarah karena Allah yang Maha Tinggi bertakhta di dalamnya. Yesus sebagai seorang keturunan Yahudi sangat menghormati bait Allah. Menurut Injil Yohanes, Yesus hadir pada hari penghabisan bait Allah. Kehadirannya itu menarik perhatian orang-orang Yahudi yang juga bersiara di situ. Mereka bahkan berdialog dengan Dia mengenai identitas dirinya sebagai Mesias. "Jika Engkau Mesias, katakanlah kepada kami," tanya mereka. Pertanyaan ini merupakan sebuah pertanyaan yang baik, seandainya mereka tidak pernah mendengar dan melihat Yesus. Namun mirisnya, pertanyaan ini ditanyakan di saat mereka sudah mengenal Tuhan Yesus
sudah pernah melihat Dia, sudah pernah mendengarkan sabdanya. Kekerasan hati dan kesombongan diri membuat mereka ragu akan identitas Yesus sebagai Mesias. Tanpa mereka sadari, kekerasan dan kesombongan mereka di bait Allah telah mengotorinya. Mereka mengotori kekudusan bait Allah. Bait Allah seolah-olah menjadi tempat di mana mereka menonjolkan kepentingan manusiawi mereka tanpa memperhitungkan kehendak Allah. Mereka menodai kekudusan bait Allah dengan kekerasan hati dan kesombongan diri mereka. Saudara-saudaraku yang terkasih, pengalaman orang-orang Yahudi seringkali juga menjadi pengalaman kita. Di satu sisi, kita seringkali menjadikan rumah Allah, gereja, tempat-tempat ibadat sebagai pusat kesombongan kita. Di sanalah kita menonjolkan diri kita dan bukan kehendak Allah. Di sisi lain, kita sering menjadikan tubuh kita yang adalah bait Allah sebagai pusat kekerasan hati dan kesombongan diri. Lewat tindakan, pikiran, dan perkataan, kita menodai kekudusan bait Allah. Kita menjadikan Yesus seolah-olah orang asing dalam hidup kita, dan kita tidak mengenalnya. Hari ini, Yesus dengan keras menegur kita dengan berkata, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku." Tampaknya kita mesti belajar banyak dari Maria yang mendengar suara Allah dan mengikutinya. Ia sungguh menghormati tubuhnya sebagai bait Allah. Bahkan semasa hidupnya, ia sungguh menghormati bait Allah di Yerusalem. Kita harus belajar dari Maria dan menjadikan tubuh kita bait Allah. Yohanes Paulus II menegaskan, Maria mengajarkan kepada kita bagaimana mendengarkan sabda Allah dan menghayatinya dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, sumber kebahagiaan hidup kami, sabda yang agung dan mulia sudah kami dengarkan dengan penuh hikmat. Semoga dengannya kami dimampukan untuk semakin menjadikan hati kami istana cintamu, tempat di mana semua kebaikan terus mengalir dari dalamnya, sehingga di mana-mana umatmu menghormati dan memuji Engkau karena melihat kehadiranmu dalam diri kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah renungan hari ini. Semoga melalui renungan ini kita semakin dekat dengan Kristus dan siapa saja yang hadir